Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naraswari, saya dari kelas 7A. Dibuatnya video itu yaitu untuk memenuhi mata kuliah entrepreneurship, di mana saya harus menjelaskan mengenai proposal usaha. Di sini proposal usaha yang saya rancang yaitu bergerak di bidang coffee shop dengan merek dagang Kona Group. Terbuatnya proposal usaha ini terdiri atas 4 poin utama latar belakang. Yang pertama, maraknya minuman yang berbahan dasar dari kopi dan membuat berbagai macam produk atau varian lain beserta dengan rasa yang kreatif juga inovatif. Yang kedua, dengan berbagai macam topping di dalamnya merupakan salah satu inovasi gabungan rasa dan bahan baku yang dibuat. Yang ketiga, yaitu dibuat lebih praktis karena pembeli dapat membuat sendiri di rumah dengan membeli bahan yang telah kami sediakan. Selain itu, tersedia juga varian ukuran kopi yang telah jadi atau siap santap. Yang keempat, selain itu kemasan yang menarik tersedia juga dengan berbagai macam varian, seperti contohnya 1 liter, 365 ml, 560 ml, dan lain-lain. Untuk slide selanjutnya yaitu ruang lingkup usaha, di mana di sini saya memberikan 2 aspek, yaitu aspek edukasi dan aspek bisnis. Yang pertama aspek edukasi. Aspek edukasi yaitu yang pertama, proposal ini dibuat sebagai pengganti ujian akhir mata kuliah kewirausahaan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam berwirausaha. Dalam arti lain yaitu untuk mengukur seberapa dalam pengetahuan atas apa yang telah diberikan oleh dosen pembimbing kita, yaitu Bapak Gusnadi. Dalam aspek bisnis yaitu yang pertama, membuka lapangan pekerjaan, mencari keuntungan atau laba, menarik minat konsumen untuk merasakan makanan yang sudah cukup terkenal, mencapai target penjualan, dan berguna untuk merencanakan pembangunan usaha kecil menengah yang bergerak dalam bidang produksi sekaligus penjualan minuman segar, sehat, dan bergizi. Dalam aspek bisnis tersebut, saya harap dengan terbuatnya bisnis tersebut akan membuka peluang terutama kaula muda untuk berinovasi dan juga berkreasi dengan bahan baku yang telah mudah kita jumpai seperti biji kopi. Lalu untuk next slide yaitu visi, misi, dan analisis SWOT. Di sini visi yang kami jalankan adalah menjadikan Kopi Kona atau Kona Group ini sebagai pusat penjualan dan penguasa pasar minuman es kopi bagi masyarakat. Kedua, yaitu misinya memberikan pelayanan terbaik dengan menjual minuman Kona Kopi yang sehat, berkualitas. Untuk misinya sendiri yaitu memberikan pelayanan terbaik dengan menjual minuman Kona Kopi yang sehat, berkualitas, dan juga terbuat dari bahan baku biji kopi pilihan Nusantara. Untuk strength, weakness, opportunity, dan treatment atau analisis SWOT-nya tersebut yaitu sangat berkaitan dengan untuk strength sendiri, yaitu kekuatan dari Kona Group ini atau Kona Kopi ini berbahan dasar premium, berbeda dengan es kopi lainnya, dan bukan hanya rasanya saja yang lezat, namun juga memiliki sensasi rasa kafein yang akan sangat digemari oleh para pecinta kopi di Nusantara. Untuk yang kedua yaitu weakness, kelemahan kopi Kona ini ada pada kopi yang telah dibuat atau disajikan pada hari itu, sehingga apa yang telah disajikan pada hari itu harus sesegera mungkin dihabiskan karena daya tahan dari produk tersebut tidak lebih dari 1 hari apabila produk sudah dibuka. Untuk opportunity atau peluang tersebut, es kopi Kona ini akan sangat berpeluang masuk di hati para konsumennya dengan pengemasan yang estetik, dengan harga yang terjangkau, yang menarik daya tarik utama konsumen untuk mencobanya. Selain itu, keestetikan sendiri akan memunculkan rasa ingin snapgram atau memfoto, menjadikan salah satu objek pada fotografi kaula muda. Untuk treatment sendiri atau ancaman, es kopi Kona ini sangat mudah untuk memasuki pasar. Namun saingan pun terbilang banyak dikarenakan banyak penjual kopi atau kedai-kedai kopi yang berjualan berbagai macam jenis dengan berbagai macam strategi serta lain-lainnya. Lalu untuk slide selanjutnya di sini adalah
membahas mengenai struktur usaha atau struktur organisasi yang akan kami jalankan. Seperti yang pertama, nama perusahaan sudah jelas, sudah kami patenkan, yaitu Kona Group dengan merek dagang Kona Kopi. Untuk lokasi perusahaan tersebut sudah tertera di dalam proposal, dan untuk struktur organisasi tersebut sudah kami susun sedemikian rupa. Secara singkat saya menggambarkan bahwa yang pertama itu ada pimpinan, ada bendahara, ada tim kreatif, tim riset, tim pemasaran, dan tim produksi. Serta di bawah kepala divisi tersebut ada anggota yang dikepalai oleh kepala divisi tersebut dengan tujuan untuk mengatur jalannya penjualan dan juga pembuatan kopi seperti barista dan juga lain-lain. Untuk di next slide yaitu ada bahan dan peralatan, di mana di sini terbagi menjadi dua bahan, yaitu ada bahan langsung dan bahan tidak langsung. Seperti diketahui di dalam tabel tersebut ada biji kopi segala jenis seperti contohnya robusta, arabica dan lain-lain. Lalu ada sirup segala rasa, gula pasir, gula aren, susu kental manis, air dan es batu. Berikut ini adalah bahan-bahan yang langsung. Artinya bahan-bahan yang memang kita buat sedemikian rupa hanya untuk pada hari itu. Untuk bahan yang tidak langsung yaitu ada gelas plastik dan sedotan reusable. Mengapa kami menggunakan sedotan reusable? Dengan harapan masyarakat akan lebih memiliki nilai-nilai yang mementingkan sosial, seperti environment kita ini sudah banyak tercemar. Lalu saya memikirkan bahwa hal tersebut mungkin perubahan yang kecil namun akan memberikan efek yang luar biasa jika kita konsisten melakukannya. Untuk peralatan sendiri ada peralatan dasar seperti pisau, sendok garpu, mesin kopi yang paling utama, dispenser, dan takaran kopi untuk untuk menakar bahan utama kita dalam proses pembuatan. Lalu di sini ada aspek pemasaran dan finansial, di mana strategi yang digunakan dalam penjualan yaitu terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada tujuan pemasaran yang telah saya sebutkan, bahwa tujuan pemasaran dalam usaha ini, saya tertarik dengan minuman ini kami promosikan sehingga nilai beli konsumen bisa tinggi. Maksudnya yaitu tujuan dari pemasaran ini tentu untuk menyaingi atau terjun ke dalam dunia persaingan kopi atau coffee shop. Selain itu, untuk konsep pemasaran tersebut kita melihat dari berbagai aspek seperti produk, tempat, harga, dan maupun promosi serta distribusi yang kami lakukan. Untuk harga sendiri, jika kita baru membuka store, maka akan diterapkanlah beli 2 gratis 1. Karena kenapa hal tersebut harus ditetapkan? Menurut salah satu strategi pemasaran yang saya pahami, bahwa hal tersebut akan menaikkan atau mengengage jangkauan bahwa produk tersebut akan lebih mudah dikenal, sehingga memberikan promo-promo yang menarik. Itu merupakan salah satu konsep atau strategi usaha yang kami lakukan. Selain itu, harga yang kami berikan pun akan bervariatif, dengan tujuan harga-harga tersebut akan menjangkau dari kalangan yang bawah hingga kalangan yang atas. Untuk aspek finansial sendiri, di sini saya telah menentukan berdasarkan hasil riset pasar. Namun sebelum kita berbicara kepada modal awal, maka harus kita ketahui bahwa modal usaha tersebut akan kita kelola dengan berbagai macam pertimbangan. Salah satunya yaitu harga yang telah ditetapkan dalam setiap produk yang akan kami pasarkan. Seperti pada minuman kopi dengan rasa original atau kopi susu, harganya berkisar 23.000 per cup dengan ukuran gelas cup normal. Untuk es kopi gula aren berkisar harga 27.000. Untuk es kopi berasa, maksudnya berasa di sini adalah dengan berbagai macam rasa dan juga bisa dibilang
tidak selalu kopi, tetapi non kopi pun kami masukkan ke dalam jenis es kopi berasa. Berkisar harganya itu 25.000 sampai 35.000. Lalu di sini kita akan berbicara mengenai modal awal. Modal awal di sini kenapa saya tampilkan di belakang, karena kita akan mengacu kepada setiap produk yang kami jual dengan berkisar harga yang telah saya sebutkan sebelumnya. Di sini yang paling utama yaitu adanya coffee maker machine, yaitu memiliki harga berkisar 2 juta, food container berkisar harga 6 juta, kompor, sedotan reusable dan lain-lain bisa dilihat pada slide. Hal tersebut mengapa saya tampilkan hanya beberapa bagian, karena menurut saya ini adalah modal awal yang perlu dan menjadi hal krusial saat kita akan membuka kopi atau membuka kedai kopi. Begitu. Kiranya untuk modal awal yang lain atau untuk modal dan pertanyaan-pertanyaan lain, Bapak dan Ibu bisa menambahkannya di kolom komentar, kemudian nanti kita akan berdiskusi di bawah. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.